Halo movie edik di seluruh penjuru dunia, bagaimana kabar? Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Silenced, rilis tahun 2011. Film ini dibintangi oleh Gong Yoo dan bercerita tentang dirinya berperan sebagai guru yang harus melawan kekerasan serta pelecehan seksual terhadap murid-muridnya. Film ini diadaptasi dari sebuah novel dan berdasarkan kisah nyata yang terjadi di sebuah sekolah penyandang disabilitas di Korea yang nama asli sekolahnya adalah Gwangju Inhwa School. Namun dengan alasan keamanan, si sutradara mengganti nama sekolah sekaligus kotanya ya. Oke, tanpa ditunda lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita. Jangan lupa di subrek dulu channelnya. Segenap kru PNJ Sinopsis yang beranggotakan satu orang, yaitu saya sendiri, mengucapkan happy watching. Selamat menyaksikan. Awal kisah pada suatu pagi dengan mengendarai mobil, seorang pria yang bernama Kang In-ho sedang dalam perjalanan menuju sebuah kota di Korea, yaitu kota Mujin. Diceritakan In-ho ini baru saja mendapatkan panggilan pekerjaan sebagai guru seni di sebuah sekolah khusus penyandang buta dan tuli alias tunarungu. In-ho berasal dari kota Seoul dan merupakan seorang duda. Kemudian dari almarhum istrinya mereka mempunyai seorang putri yang usianya masih kecil. Akan tetapi karena mendapatkan panggilan pekerjaan ini, ia harus meninggalkan kota asalnya sehingga putrinya tersebut sekarang harus diasuh oleh ibunya di rumah. Di perjalanan ketika ia mengabarkan keadaannya kepada mereka di telepon, tiba-tiba tidak sengaja mobilnya menabrak seekor uncal yang sedang lewat sehingga membuat kaca mobilnya tersebut menjadi retak. Namun di saat yang sama di tempat lain, seorang bocah pria tengah berjalan di tengah rel kereta di mana wajahnya terlihat dipenuhi dengan bekas luka pukulan, dan entah alasannya mengapa ternyata bocah tersebut bunuh diri ditabrak oleh sebuah kereta yang sedang melaju kencang. Sebelum sampai ke tujuan, In-ho singgah dulu di bengkel setempat untuk memperbaiki kaca mobilnya. Namun karena lama dan mengantri, maka ia pun mengurungkan niatnya tersebut. Lalu tepat saat akan pergi, tiba-tiba seseorang menabrak mobil dan orang tersebut ternyata merupakan seorang wanita bernama So Yujin. Dengan gegabah, Yujin memarahi In-ho dan menyalahkan kejadian ini kepadanya. Kemudian setelah diberitahu oleh tukang bengkel bahwa Yujin lah yang salah, ia pun segera meminta maaf. Kemudian untuk menebus kesalahannya karena akibat perbuatannya tersebut mobil In-ho menjadi mogok, maka Yujin mengantarnya ke sekolah di mana ia akan bekerja. Sekolah tersebut bernama ya itulah pokoknya, dan merupakan sekolah tingkat dasar di mana para muridnya tinggal di asrama di sekolah tersebut. Sedangkan Yujin sendiri ia bekerja sebagai petugas dari kantor HAM, hak asasi manusia atau aktivis, di mana ia mempunyai tugas menyelidiki seseorang yang telah melakukan pelanggaran HAM terutama pada perempuan dan juga anak-anak. Dan akhirnya setelah sampai tujuan, karena Yujin telah berjanji untuk mengganti kerusakan mobilnya, maka untuk sementara ini ia memberikan kartu nama agar In-ho bisa menghubunginya pada waktu yang lain. 갑자기 뒷목 잡고 들어놓으시면 재미없습니다. 견적 나오면 연락 주세요. Di dalam sekolah, ia langsung menemui kepala sekolahnya yang bernama Lee Gang-suk, dan ternyata ia mempunyai adik kembar identik yang juga bekerja di sekolah tersebut sebagai kepala administrasi bernama Lee Gang-bok. Hal lain perlu diketahui bahwa In-ho bisa dipanggil ke sekolah tersebut berkat direkomendasikan oleh mantan dosennya ketika ia kuliah, yang mana mantan dosennya tersebut merupakan teman masa SMA Lee Gang-suk. Kemudian setelah perkenalan, si kepala admin ternyata meminta uang sebagai sogokan yang mereka sebut dengan dana pengembangan. Oleh karena itu saat pulang, In-ho meminta tolong kepada ibunya untuk mencarikan uang sebanyak 50 juta won agar ia bisa diterima sebagai tenaga pengajar di sekolah tersebut. 5천. 500도 아니고 5천이나. 학교 발전 기금? 아이고 시어마시야. 갑자기 그래 큰 돈을 어디서 구하노? Esok hari, In-ho mulai mengajar. Di kelasnya ia bertemu dengan murid-murid tunarungu dan di antara mereka ada Yeondu dan juga Yuri. Tak lama muncul seorang murid yang terlambat datang bernama Minsu. Awalnya In-ho akan memarahinya, namun melihat mukanya tersebut dipenuhi dengan luka, maka ia pun mengurungkan niatnya tersebut. Merasa penasaran, maka In-ho pun menanyakan keadaannya kepada guru yang lain bernama Park Bo-hyun.
Bohyun pun menjelaskan bahwa beberapa hari ke belakang adik Minsu baru saja meninggal dalam sebuah kecelakaan kereta api yang mana bisa disimpulkan bahwa anak kecil yang tertabrak kereta yang muncul pada awal adegan tadi adalah adik Minsu. Selain itu Inho juga merasa aneh dengan sikap murid-muridnya yang pemurung, terutama pada Yeondu dan Yuri. Tidak puas dengan jawaban Bohyun yang cenderung meremehkan, maka Inho pun mengakses data profil siswa di komputer. Pada berkas dicantumkan bahwa Minsu mempunyai ayah kandung dengan cacat mental dan juga keberadaan ibunya yang tidak diketahui, sedangkan Yeondu ternyata merupakan seorang yatim piatu, dan yang terakhir Yuri yang mempunyai cacat intelektual dan dikatakan usia mentalnya seperti berumur 8 tahun. Setelah selesai, Inho menelepon ibunya untuk menanyakan keadaan putrinya, namun tiba-tiba terdengar suara jeritan di lantai atas yang mana ternyata sumber suara berasal dari dalam toilet wanita. Tepat ketika Inho akan membuka pintunya, tiba-tiba satpam sekolah datang dan mencegahnya agar masuk ke dalam toilet tersebut. Si satpam beralasan bahwa kadang-kadang jika anak-anak sedang merasa bosan di asrama, mereka suka membuat suara aneh. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa bukanlah contoh yang baik jika seorang guru pria terlihat memasuki toilet wanita secara sembarangan. 현관문 잠글 거니까 얼른 퇴근하세요. Keesokan hari, Inho membawa uang dana pengembangan yang telah dikirim ibunya. Kemudian ia menyerahkannya kepada kepala admin dan melihat seseorang tengah duduk yang ternyata merupakan seorang polisi lokal, sebut saja ia Ujang. Kepala admin juga ternyata memberikan uang sogokan kepadanya karena si Ujang sebagai polisi telah membantunya untuk mengamankan murid-murid yang suka kabur dari asrama pada malam hari. Mengetahui Inho adalah seorang guru baru dan juga pendatang, Ujang malah mengajaknya bersenang-senang keliling kota Mujin dan mencari bondon lokal. Inho pun menolak, lalu setelah itu ia kaget karena di ruangan guru, Bohyun terlihat sedang menampari Minsu dengan kejam dengan alasan bahwa semalam diam-diam Minsu meninggalkan asrama di malam hari. Melihat hal itu, Inho terheran-heran karena guru lain yang berada di ruangan tersebut hanya diam saja dan seolah-olah membiarkan Bohyun melakukan perbuatan kejamnya. 마음 좀 열고 살자. 왜 선생님 마음을 몰라? Lalu tepat saat Inho akan pulang, tiba-tiba ia melihat Yuri sedang entrep di jendela dan terlihat seperti akan bunuh diri. Inho pun segera mencegahnya dan dengan bahasa isyarat mengatakan bahwa ia melakukan ini karena khawatir dengan keadaannya. Inho sempat kaget karena melihat muka Yuri dipenuhi dengan luka lebam. Kemudian karena Inho ternyata orang baik, maka Yuri pun membawanya menuju ke sebuah ruangan di mana ternyata saat ia masuk ke dalam, lagi-lagi Inho kaget karena ternyata Yeondu sedang dianiaya oleh seorang wanita yang bertugas sebagai pengawas asrama, sebut saja ia Popon. Melihat perbuatan keji tersebut, Inho pun mencegah Popon melanjutkannya, namun sayang di sisi lain Yeondu tidak bisa bertahan sehingga ia pun terlihat sudah tidak bisa sadarkan diri. Tidak tahan dengan perlakuan para guru terhadap siswa, Inho pun menghubungi Yujin sebagai aktivis hak asasi manusia. Inho mengajaknya ke rumah sakit di mana ternyata Yeondu telah dirawat dan menceritakan kepadanya tentang kejadian yang sebenarnya. Kemudian saat Inho kembali ke sekolah, Lee Gang-suk atau kepala sekolah menanyakan kondisi Yeondu dan bahkan katanya ia telah memberikan peringatan keras kepada Popon dengan kekejaman yang telah ia lakukan. Selain itu, kepala admin yang juga ada di situ berkata bahwa Popon juga ingin secara langsung meminta maaf kepada Yeondu sekaligus ingin menjenguk kondisinya. 근데 어느 병원이죠? Setelah selesai mengajar, Inho bertemu dengan Yujin di sebuah warteg setempat, di mana ternyata karena ia tidak bisa berbahasa isyarat, maka melalui tulisan, Yujin telah mendapatkan informasi dari Yeondu perihal kekerasan yang telah ia alami. Dan hasilnya mencengangkan karena ternyata Yeondu hampir saja mengalami kekerasan seksual alias dicabuli oleh seseorang yang ternyata pelakunya adalah si kepala sekolah. Namun untungnya si kepala sekolah tidak berhasil karena Yeondu katanya terlalu kecil. Paham kan maksudnya kata kecil? Saya mah gak tega nyebutinya. Selain itu bahkan katanya pelaku pencabulan di sekolah bukan hanya si kepala sekolah saja, yang mana diantaranya adalah kepala admin dan juga Park Bohyun.
Berdasarkan keterangan dari Yondu, si kepala admin kerap kali mencabuli Yuri, sedangkan Bohyun ternyata seorang makhluk homo karena ia telah sering mencabuli Minsu. Yujin pun berkata bahwa polisi ikut terlibat karena mereka telah melaporkan hal ini kepada staf sekolah, yang mana bisa diartikan ketika para korban pencabulan melapor kepada polisi, alih-alih diproses ternyata mereka malah melaporkannya kepada staf sekolah, sehingga para pelaku pencabulan dalam rangka balas dendam mereka memukuli para korban, dan hal itu menjelaskan mengapa Yondu, Yuri beserta Minsu terlihat bonyok. Kemudian si Popon ternyata adalah adik angkat kepala sekolah dan kepala admin, di mana orang tua mereka merupakan pendiri sekolah tersebut. Namun yang paling mengejutkan, ternyata si Popon selain merupakan adik angkat mereka, ia juga adalah kekasih kepala sekolah. Lalu alasannya menyiksa Yondu adalah karena ia cemburu karena kekasihnya tersebut ternyata tertarik kepadanya. Teringat dengan pertemuannya dengan kepala sekolah terakhir kali di mana mereka menanyakan keberadaan Yondu, Inho segera berangkat ke rumah sakit karena sadar Yondu dalam bahaya, namun untungnya ia telah sembunyi sehingga Yondu pun bisa selamat. Bersama temannya sesama aktivis HAM, Yujin dan Inho merekam kesaksian Yondu secara detail sebagai alat bukti untuk dilaporkan kepada pihak berwenang. Mereka melakukan ini karena ia hanyalah seorang yatim piatu dan tidak ada orang tua yang membelanya. Yondu pun bercerita detail kejadian di mana saat itu ketika ia mencari Yuri, tidak sengaja ia melihat kepala sekolah, lalu Yondu pun dipanggil untuk masuk ke dalam ruangannya. Di sana ia diraba-raba oleh kepala sekolah sambil dipertontonkan film dewasa. Sadar dilecehkan, Yondu segera berlari dan sembunyi ke toilet wanita, namun sayang kepala sekolah menemukannya. Lalu saat tepat si Jahanam akan mencabulinya, seseorang mengetuk pintu yang mana ternyata orang tersebut adalah Inho ketika ia mendengar jeritan seseorang. Di sisi lain, Yuri ia juga menceritakan kejadian ketika ia dicabuli oleh kepala sekolah, dan hal itu diperkuat oleh kesaksian Yondu yang juga menyaksikan kejadian tersebut, di mana saat itu secara tidak sengaja ia mengintip kepala sekolah sedang melakukan perbuatan kejinya terhadap Yuri. Namun karena ketahuan, Yondu diancam bahwa jika ia memberitahukan hal ini kepada orang lain, maka si kepala sekolah Jahanam akan membunuhnya. 다른 사람한테 말하면 괜찮아. Setelah selesai di rumah, Inho tiba-tiba kedatangan ibu beserta putrinya, di mana alasan mereka datang karena hari ini adalah hari peringatan kematian istrinya. Sambil menggoreng bala-bala hadet, si ibu Inho berkata bahwa uang yang telah ia kirimkan sebagai dana pengembangan merupakan hasil dari menjual rumah mereka. Selain itu, ia juga memberikan nasihat agar Inho bekerja keras dalam pekerjaannya supaya kehidupan mereka lebih baik dan juga demi kesehatan anaknya yang diceritakan saat ini sedang sakit. Namun ironis, di sisi lain ibunya tersebut tidak tahu bahwa saat ini dalam pekerjaannya Inho sedang mengalami kekacauan karena ternyata kepala sekolah dan antek-anteknya telah berkonspirasi demi melancarkan nafsu bejat mereka, sehingga membuat perasaan Inho saat ini menjadi tepararuguh. 다른 생각하지 말고 소리만 생각해라. Mendengarkan nasihat dari ibunya, esok hari Inho membawa sebuah vas bunga yang akan diberikan kepada kepala sekolah sebagai bentuk rasa terima kasih. Namun saat sebelum masuk ke ruangan, di depan pintu ia mendengar suara jeritan Minsu yang ternyata sedang disiksa oleh Bohyun di dalam. Lalu saat mereka keluar melihat bebengetan Bohyun yang sungguh sangat mengundang emosi jiwa, maka dari itu Inho pun memukulnya dengan vas yang ia bawa. Kesel dah lihat mukanya. Aku mah suka tiba-tiba pengen nginjem duit ka pinjol dah. Sementara itu, Yujin melaporkan kasus ini kepada kantor Kementerian Pendidikan setempat, namun sayang staf di sana seolah-olah mengabaikan dan malah saling melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain. Lalu motor lewat.
Lalu Eugene lanjut melaporkannya kepada pihak kepolisian dan bertemu si Ujang. Ujang yang tentunya ikut andil dalam lingkaran konspirasi, ia pun langsung beralasan dan bahkan tidak peduli dengan kasus ini. Tidak mendapatkan hasil, maka Eugene pun bekerja sama dengan pihak media dan berharap kasus ini akan di blow up sehingga para pelaku bisa dihukum. Kali ini Min-soo diwawancara di mana ia menceritakan kejadian saat ia beserta adiknya dicabuli oleh Boh Yun. Saat itu sepulang sekolah, Boh Yun meminta mereka untuk ikut ke rumahnya dan di sana sang adik dilecehkan yang membuat Min-soo berontak. Namun dengan hal itu Boh Yun menjadi murka lalu memukulinya serta diceritakan bahwa Boh Yun telah mencabulinya berkali-kali. Kemudian hal ini menjelaskan mengapa adik Min-soo bunuh diri ditabrak kereta karena mereka hanyalah seorang tunarungu yang tidak bisa berbuat banyak. Mengenaskan ya, anjir, kasihan. Aduh. 그리고는 그래도 그런 일이 있었어요? 하나하거나 도망칠 수는 없었어요? Dengan viralnya berita pencabulan mereka, dengan terpaksa kepala sekolah, kepala admin dan juga Boh Yun ditangkap oleh si Ujang. Di sisi lain, hal ini menimbulkan pro kontra di antara masyarakat karena kepala sekolah merupakan orang terhormat yang telah banyak berjasa untuk kota dan juga untuk komunitas religius setempat. Mereka pun akhirnya disidangkan untuk yang pertama kali. Dengan koneksi dan pengaruh yang mereka punya, mereka dibela oleh pengacara yang mempunyai reputasi baik yang juga berasal dari kota Mujin bernama pengacara Huang. Pada sidang pertama tentu saja para pelaku tidak mengakui perbuatannya. Selain itu sayang pada sidang pertama tidak berjalan mulus karena di persidangan yang juga dihadiri oleh komunitas difabel setempat, pihak pengadilan tidak menyediakan penerjemah bahasa isyarat sehingga komunitas tersebut tidak bisa mengerti keterangan yang diberikan oleh para terdakwa. Setelah selesai sidang pertama, In-ho tiba-tiba ditampar dan juga diludahi oleh seorang wanita yang ternyata merupakan istri kepala sekolah karena dirinya merasa bahwa suaminya tersebut telah difitnah olehnya. Dan hari itu merupakan hari yang sial bagi In-ho karena selain mendapatkan hinaan, ia juga mendapatkan kabar bahwa sekarang sudah dipecat dari jabatan guru yang baru saja beberapa hari ini ia jalani, sehingga ia harus tinggal di kantor Eugene karena telah diusir dari asrama. Lalu pada sidang kedua, jaksa penuntut umum hadir dan memberikan tuntutannya kepada hakim atas kasus pencabulan yang telah terjadi. Pada kubu terdakwa, mereka menghadirkan saksi yaitu si satpam sekolah yang pada intinya ia memberikan kesaksian bahwa para pelaku adalah orang baik. Namun setelah ditanyai oleh jaksa, diketahui bahwa si satpam bisa diterima bekerja di sekolah tersebut berkat sogokan yang ia berikan. Lalu ada saksi lain yaitu seorang dokter lokal yang telah diminta untuk membuat laporan analisis dari pencabulan terhadap Yuri. Intinya ternyata ia telah membuat 2 laporan analisis di mana ia telah mengubah laporannya agar tidak memberatkan para pelaku. Namun setelah diinterogasi oleh jaksa, diketahui dalam hasilnya bahwa Yuri sudah mengalami pencabulan selama bertahun-tahun. 천연막이 파열된 게 최소한 5년 정도는 돼 보였는데 5년 Stres dengan adanya persidangan, In-ho dan Eugene membawa para korban rehat sejenak ke pantai. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa Yeondu bukanlah seorang tunarungu dari lahir, karena ia bercerita bahwa dulu ketika ia masih kecil bersama orang tuanya ia suka pergi ke pantai dan mendengarkan suara deburan ombak. Kemudian di persidangan selanjutnya sebagai korban, Yuri memberikan kesaksian di mana orang yang telah mencabulinya ternyata bukan hanya si kepala admin saja, melainkan kepala sekolah beserta Boh Yun juga ikut terlibat dan telah mencabulinya selama bertahun-tahun. Persidangan hari itu selesai, tiba-tiba Eugene mendapatkan informasi bahwa jika anak-anak yang berumur 13 tahun ke atas mengalami pelecehan seksual dan jika orang tua mereka setuju untuk menempuh jalan damai, maka kesaksian para korban di pengadilan akan menjadi tidak valid. Selain itu, hal tersebut merupakan keuntungan sekaligus strategi dari pihak terdakwa karena mereka tahu bahwa orang tua Min-soo dan Yuri adalah orang dengan cacat mental sehingga akan mudah dibujuk dan terpaksa mereka harus menempuh jalan damai. Kemudian dengan sistem hukum yang tidak cukup adil ini, Yeondu yang seorang yatim piatu menjadi satu-satunya harapan agar para pelaku bisa dijebloskan ke penjara. 민수네가 합의를 해버리면 연두를 성추행한 거 그거 하나밖에 안 남아.
Tak lama Inho mendapatkan telepon dari mantan dosennya dan memintanya bertemu di sebuah restoran. Sesampainya di sana ternyata sudah ada pengacara Huang yang juga ikut hadir di tempat tersebut. Perlu diingat bahwa mantan dosennya merupakan teman masa SMA si kepala sekolah, dan dengan kehadiran pengacara Huang bisa kita pastikan pertemuan ini mereka lakukan untuk menghentikan kasus dengan jalan damai, yang mana mereka mencoba menyogok Inho dengan sejumlah uang. Inho pun tentunya menolak dan kagok edan karena ia juga mempunyai seorang anak perempuan, serta apabila ia menyerah di tengah jalan maka ia merasa tidak akan menjadi ayah yang baik untuk putrinya tersebut. Dan hal itulah yang juga ia katakan kepada ibunya, karena dengan adanya kasus ini sang ibu merasa Inho lebih mementingkan putri orang lain daripada putri kandungnya sendiri. 지금 이 손 놔버리면 나 소리한테도 좋은 아빠가 될 자신이 없어. Sementara itu, Eugene mendapatkan informasi dari temannya bahwa kasus Yuri telah selesai karena kerabat dari orang tuanya telah menyetujui untuk menempuh kasus dengan jalan damai. Akan tetapi sayang begitu juga dengan Minsu, karena saat Eugene akan menemui keluarganya, ia bertemu dengan si Popon yang baru saja mendapatkan tanda tangan surat perjanjian agar kasusnya juga selesai dengan jalan damai. Perlu diketahui kondisi keluarga Minsu ini sungguh sangat memprihatinkan, karena selain Minsu sendiri yang merupakan seorang tunarungu, ayahnya mempunyai keterbelakangan mental sehingga ibu kandungnya meninggalkan mereka, dan di rumahnya tersebut tinggallah nenek Minsu yang sudah tua renta yang harus mengurus ayah Minsu sendirian di rumah. Sedih lah. Sidang kembali dilanjutkan dan kali ini giliran Yondu yang memberikan kesaksian. Singkat cerita, karena mereka kembar identik, Yondu bisa meyakinkan hakim bahwa kepala sekolah lah yang benar-benar melakukan pelecehan seksual kepada dirinya. Selain itu, ia juga bisa mendukung keterangan dari Yuri bahwa ia juga telah dicabuli, dan persidangan hari itu berjalan cukup memuaskan karena hakim tampaknya bisa memahami dengan kondisi mereka. Kemudian Ibu Inho yang kebetulan hadir di persidangan tersebut, ia akhirnya bisa mengerti mengapa anaknya harus berjuang serta merelakan pergi pekerjaannya. 성짜는 아들들이 어른들이 뭐 하는 짓이라. 일 정리되면 버떡 올라오니라. Melihat Yondu yang terlihat percaya diri di persidangan, Minsu berkata kepada Inho bahwa ia juga ingin memberikan kesaksian atas pelecehan terhadap dirinya dan juga almarhum sang adik. Namun ironis, ia tidak tahu bahwa keluarganya telah menyetujui perjanjian damai sehingga ia tidak bisa memberikan keterangan. Inho pun mau tidak mau harus memberitahu Minsu dengan keadaan yang sebenarnya, di mana pada kenyataannya Minsu harus hidup dengan kenyataan pahit saat ini, dan adegan yang mengandung bawang bombay pun dimulai. Kemudian pada saat Inho sedang tidur, tiba-tiba Yondu membangunkannya. Ia berkata pada waktu itu di saat dirinya dipertontonkan film dewasa, ia merasa cukup yakin bahwa orang yang ia lihat di film tersebut adalah si kepala sekolah. Oleh karena itu, Inho beserta Eugene secara diam-diam menyelinap masuk ke ruangan kepala sekolah saat malam hari, dan ternyata benar mereka menemukan rekaman video ketika si Jahanam sedang melakukan perbuatan bejatnya terhadap Yuri. Mempunyai bukti yang sudah tidak akan bisa terbantahkan lagi, mereka pun menyerahkannya kepada jaksa. Selain itu, untung di video tercantum waktu dan tanggal kejadian, yang mana saat itu usia Yuri belum mencapai 13 tahun, dan hal ini berarti peraturan hukum yang menyatakan bahwa jika anak-anak yang berumur 13 tahun ke atas mengalami pelecehan seksual, dan jika orang tua mereka setuju menempuh jalan damai, maka keterangan korban tidak akan valid. Peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi terhadap kasus Yuri. Namun karena bukti video tidak mungkin bisa dihadirkan atau ditayangkan pada sidang berikutnya yang mana akan ditonton oleh khalayak ramai, oleh karena itu jaksa akan menemui hakim secara pribadi dan menyerahkan bukti video tersebut kepadanya. 걱정하지 마세요. 제가 직접 판사님 만나서 증거 제출하겠습니다.
Hari berikutnya persidangan kembali digelar dan dalam sidang kali ini adalah sidang di mana para terdakwa akan dijatuhkan hukuman. Namun lagi-lagi kenyataan pahit menimpa para korban karena ternyata para terdakwa divonis dengan hukuman yang sangat tidak setimpal, di mana kepala sekolah dan kepala admin hanya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dengan 1 tahun masa percobaan, sedangkan Bohyun ia hanya dijatuhi 8 bulan penjara dan 2 tahun masa percobaan. Dengan keputusan tidak adil ini, maka Inho pun tidak percaya dengan apa yang sudah ia dengar, serta situasi di pengadilan pun berakhir dengan kekacauan. Sungguh terlalu. Dengan kemenangan yang mereka raih, para pihak terdakwa pun bersenang-senang dan tertawa-tawa di atas penderitaan orang lain. Diketahui ternyata pengacara Hwang telah menyuap jaksa dan juga hakim, sehingga bukti video yang seharusnya menjadi bukti yang tidak terbantahkan menjadi sia-sia. Sementara itu di saat yang sama, Yuri memberitahu Yujin bahwa Minsu telah kabur dari rumah. Oleh karena itu Yujin pun menyuruh Inho untuk mencari keberadaannya, dan ternyata dengan ketidakadilan yang ia terima, merasa emosinya sudah ada di ujung ubun-ubun, Minsu menusuk Bohyun yang tengah berjalan di tengah rel kereta, lalu memaksanya melakukan bunuh diri bersama-sama dengan cara menabrakkan diri oleh kereta yang sedang melaju kencang, persis seperti yang adiknya telah lakukan. Dengan kematian Minsu, para pendukung korban pun melakukan unjuk rasa di depan pengadilan, namun berakhir dengan kekacauan. Kemudian waktu pun berlalu, diceritakan Inho telah kembali ke kota asalnya, sedangkan Yujin kini ia tinggal bersama anak-anak korban pelecehan. Namun untungnya warga di sana memberikan sumbangan sehingga kehidupan mereka menjadi berkecukupan. Dengan ending yang tidak happy ini, cerita harus diakhiri dengan Inho yang memandangi sebuah papan reklame yang entah apa maksudnya. Cerita tamat. Oke, begitu ceritanya. Dari segi plot cerita udahlah ya, sedih pastinya. Cuman yang saya bikin heran, kenapa sih di dunia ini ada orang yang kejam banget kayak gitu ya? Atau udah coba bayangkan perasaan jadi korban, udah mah yatim piatu, gak bisa ngomong, gak bisa denger, dicabuli pula. Aduh bro. Makanya sekarang mah harus banyak-banyak bersyukur ya. Kita mah di sini masih bisa rebahan dengan tenang, makan masih bisa enak juga, meskipun tiap jam tukang pinjol terus nelponin sih. Anjing, belum bayar cicilan sih. Oke, segitu saja video kali ini. Berhubung filmnya berdasarkan kisah nyata, saya pribadi mengucapkan minta maaf apabila ada kata-kata yang keluar tidak sengaja menyinggung, karena kesempurnaan bukan milik saya melainkan yang di atas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Arara Kimochi.